Nama saya Ahmad Kamil, NPM 21125474. Nama saya Muhammad Muhsin, NPM 21125496. Nama saya Melinda Maulidia Rama dengan NPM 21125490. Perkenalkan, nama saya Dila Maharani Kalsum, NPM 21125481. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil, NPM 21125474, akan menjelaskan tentang pusat-pusat pendidikan Islam masa klasik sampai masa modern. Nah, pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau masa klasik, yaitu adanya lembaga pendidikan yang disebut Dar Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, yaitu rumah daripada Al-Arqam bin Abdul Manaf di Mekah, yang mana pada saat itu dijadikan sebagai tempat di mana dilakukannya pengajaran-pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu ada Kutab namanya. Kutab ini adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan membaca dan menulis dalam bentuk privat. Jadi hanya sebagian orang saja, tidak banyak orang yang mengikuti di Kutab ini, yang ikut lembaga Kutab ini. Kemudian ada masjid. Nah, masjid ini selain sebagai tempat ibadah, pada zaman dulu juga dijadikan sebagai tempat untuk dilakukannya pendidikan pada masa itu dengan sistem kholakoh. Nah, kemudian ada madrasah khan. Madrasah khan ini juga sama seperti masjid. Ada juga biasa disebut masjid khan, tetapi madrasah khan ini sama sistem kayak seperti kholakoh juga dilakukan di masjid, tapi ada disediakan untuk tempat tinggal para santri-santri yang belajar di sana. Nah, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, mereka mendirikan pusat-pusat pendidikan ke seluruh daerah. Pada saat itu yang banyak daerah-daerah yang sempat mereka dirikan di sana suatu lembaga pendidikan Islam, yaitu contohnya seperti di Mekah, yang mana mereka mengutus Mu'az bin Jabal yang di sana mengajarkan tentang Al-Quran, hukum-hukum halal dan haram dalam Islam. Kemudian ada juga Madrasah Madinah yang di sana diutus Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Umar untuk mengajarkan qiraat dan fikih. Nah, kemudian ada juga yang di Basrah, terus ada yang madrasah di Kufah, terus ada di Damsyik, terus ada di Fistat atau di Mesir pada saat itu. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu ada pusat pendidikan periode masa Bani Umayyah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini Islam berkembang pendidikannya, sehingga pada saat itu diciptakannya lagi atau adanya lagi tentang Majelis Sastra, nama lembaga pendidikannya itu. Nah, jadi di sana tuh mereka membahas masalah kesusastraan bangsa Arab, sama juga di Majelis Sastra ini terjadi diskusi mengenai urusan politik pada masa itu. Kemudian ada juga pendidikan istana. Nah, pendidikan istana ini bertujuan untuk memberikan pendidikan bagaimana menjadi seorang raja yang bijaksana, raja yang hebat dalam mengatur kekuasaannya, yang mana diperuntukkan untuk anak-anak dari khalifah-khalifah pada masa itu, supaya siap dalam nantinya menggantikan orang tuanya menjadi pemimpin pada saat itu. Nah, kemudian ada pendidikan Badi'ah. Pendidikan Badi'ah ini lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang bahasa Arab yang fasih dan murni. Kemudian yang keempat yaitu pusat pendidikan pada periode Bani Abbasiyah. Jadi beberapa lembaga pada masa dinasti Abbasiyah ini juga masih sama seperti pada dinasti Umayyah, yaitu adanya majelis sastra, kutab, badiah, madrasah, dan lain-lain. Akan tetapi pada periode Bani Abbasiyah ini ada suatu lembaga yang baru pada masa ini, yaitu disebut dengan Darul Hikmah atau perpustakaan yang didirikan oleh Sultan Harun ar-Rasyid pada masa itu. Nah, kemudian pusat pendidikan Islam pada periode modern.
yaitu pada periode tahun 1800 sampai sekarang. Yaitu pusat-pusat pendidikan sekarang tidak jauh berbeda dengan pusat pendidikan periode klasik dulu, namun hanya berbeda pada segi kurikulum atau metode cara pengajarannya. Jadi secara garis besar itu bisa dikelompokkan pada dua bagian, yaitu yang pertama yaitu pusat pendidikan Islam formal, yaitu meliputi seperti pondok pesantren, taman pendidikan Al-Quran, madrasah, dan perguruan tinggi pendidikan ilmu agama Islam. Nah, yang kedua yaitu pusat pendidikan Islam yang non formal, yaitu seperti masjid dilakukan suatu pengajaran. Ada juga yang kedua pusat pendidikan Islam yang non formal ini adalah majelis taklim. Nah, seperti majelis taklim. Sekian penjelasan dari saya khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Sejarah pengajaran Al-Quran. 1. Pembelajaran Al-Quran pada abad klasik. Pada masa klasik, yaitu periode antara tahun 650 sampai 1250 Hijriah, Al-Quran masih tidak mengalami perubahan seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi. Pembelajaran seperti ini meliputi umat Islam dan teknologi penerbitan Al-Quran yang masih sangat sederhana, yang tidak memungkinkan seorang muslim dijamin benar. Berdasarkan periode turunnya Al-Quran, maka surah yang terdapat dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu surah-surah Al-Quran yang turun di Makkah dan surah-surah yang turun di Madinah. Kebiasaan pembelajaran Al-Quran dilakukan dengan suara agak nyaring, seperti Abdullah bin Mas'ud ketika masih di Makkah. Mus'ab bin Amir dan Ummi Maktum pernah diutus oleh Nabi ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada penduduknya. Sesudah hijrah, Nabi pernah mengutus Ubadah bin Samit ke ahli Sufah dan mengutus beberapa utusan, termasuk Muaz bin Abi Darda, untuk mengajar Al-Quran pada penduduk Syam setelah dibukanya negeri itu. Sungguh pun pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, penulisan Al-Quran telah seragam. Namun bacaan Al-Quran dari berbagai dialek tetap berkembang sebagai khazanah kekayaan Islam yang didapat melalui legitimasi dari Nabi, bahwa Al-Quran ditulis berdasarkan dialek Quraisy. Namun sahabat yang pernah membacanya di hadapan Nabi dengan dialek mereka yang non-Quraisy tetap mempertahankan dan bahkan meriwayatkannya kepada pihak lain, sehingga qiraat Al-Quran dari berbagai lahjah tetap berkembang. Hal demikian yang menjadi sandaran orang-orang yang datang kemudian, bahwa membaca Al-Quran dapat mempergunakan berbagai lahjah yang pernah disetujui oleh Nabi. 2. Pembelajaran Al-Quran pada abad pertengahan. Dalam perkembangan kajian Al-Quran di dunia barat, tidak hanya berkutat kepada penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin, Perancis, Jerman, dan Inggris saja, melainkan berkembang kepada kajian-kajian Al-Quran yang lain. Namun, proyek penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa yang dipergunakan di barat terus bermunculan hingga kini, baik dari muslim yang berpendidikan di barat maupun akademisi-akademisi barat yang fokus mengkaji Al-Quran. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin dan Eropa lainnya merupakan rintisan awal kajian Al-Quran di barat. Hal ini memberikan jalan kepada kajian Al-Quran yang lainnya. Pada perkembangan kajian Al-Quran di barat, mulai menyentuh ranah kajian sejarah Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadi bahasan karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan demikian, kajian mengenai sejarah Nabi Muhammad tidak dapat dilepaskan dengan kitab suci Al-Quran itu sendiri. 3. Pembelajaran Al-Quran pada abad modern. A. Perencanaan dalam hal program tahfiz Al-Quran dibuka untuk menciptakan generasi yang mencintai Al-Quran, menentukan target hafalan siswa, dan menemukan guru yang tepat untuk mengajar tahfiz, dan menentukan jadwal yang tepat agar tidak mengganggu pelajaran lain. B. Organisasi, yaitu dengan membagikan tugas kepada guru untuk melanjutkan program tahfiz. C. Mengingat pelaksanaan program tahfiz, semua santri diwajibkan mengikuti program tahfiz, namun santri keluar sesuai dengan kemampuannya. D. Tahap pelaksanaan pembinaan tahfiz dapat dilihat dari standarisasi bagi guru tahfiz dan penetapan model pembelajaran tahfiz.
Kemudian di sini ada faktor pendukung program tahfiz sekolah, yaitu ialah menyediakan ruang kelas yang bersih dan memiliki ventilasi udara yang cukup agar siswa tetap tenang. Selain ruang kelas, tempat belajar santri tahfiz juga di musola. Kondisi musola yang nyaman, cukup penerangan, bersih dari najis, luas, dan letak musola yang jauh dari kebisingan akan membuat santri tenang dalam menghafal Al-Quran. Adapun faktor penghambat dalam proses tahfiz Al-Quran ialah peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Al-Quran. Hal ini membuat siswa tidak percaya diri dalam menghafal Al-Quran karena takut salah, serta kurangnya kerjasama antara guru tahfiz dan wali kelas dalam mensukseskan pencapaian program tahfiz. Guru hendaknya memberikan berbagai arahan yang dapat membangkitkan semangat siswa untuk mencintai Al-Quran. Faktor penghambatnya antara lain adanya beberapa santri yang belum lancar membaca Al-Quran. Sebelum santri menghafal, santri ditalaki terlebih dahulu agar makhrajul hurufnya benar. Pentingnya peran guru dalam memberikan arahan kepada siswa untuk meningkatkan motivasi siswa dalam menghafal. Untuk itu diperlukan kerjasama antara guru tahfiz dan wali kelas. 4. Sejarah pembelajaran periode Mekah. Mekah adalah salah satu kota termasyhur dalam sejarah Islam, dikarenakan kota inilah Rasulullah terakhir diutus kepada manusia, yakni Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 570 Masehi. Dakwah Nabi yang pertama yakni periode Mekah. Periode ini merupakan masa pembinaan dan pemantapan dalam penyusunan dakwah. Oleh karena itu, materi-materi dakwah pada periode ini lebih menitikberatkan kepada masalah akidah dan keimanan. Hal ini dikarenakan ayat-ayat yang diturunkan pada periode ini berkaitan dengan masalah tersebut. Proses tahfiz Al-Quran yang paling awal dalam sejarah ialah ketika wahyu pertama turun kepada Nabi di Gua Hira. Kemudian beliau turun dari Gunung Nur dan membacakan wahyu pertama dari hafalannya kepada Siti Khadijah. Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi melalui ilham, tidak juga dalam mimpi saat tidur, ataupun berbicara secara langsung dengan Allah tanpa perantara. Tetapi semua wahyu Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepada umatnya dengan pelan hingga memudahkan mereka untuk mendengar bacaan dan hafalannya. Para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran mereka menyebarkan kepada anak-anak dan orang lain. Para sahabat as-sabiqun ila al-Islam adalah orang pertama yang mendengar dan mempelajari Al-Quran dari Nabi, seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar. Awalnya dakwah Islam disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Pertama, Nabi berdakwah kepada keluarga sendiri yang berada satu rumah dengannya, kemudian tetangganya dan para kenalan akrabannya dengan pendekatan personal. 5. Sejarah pembelajaran Al-Quran pada periode Madinah. Periode Madinah merupakan pembentukan masyarakat Islam, yaitu masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran dan sistem Islam, walaupun di antara warganya terdapat bukan Muslim. Ketika Nabi pindah ke Madinah, aktivitas pertama kali yang dilakukan adalah membangun masjid. Masjid ini menjadi pusat pendidikan. Di antaranya tempat-tempat pendidikan yang ada di Madinah adalah yang pertama Sufah. Sufah adalah suatu tempat yang telah dipakai untuk melaksanakan aktivitas pendidikan. Di sini para sahabat diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran secara benar, dan juga diajarkan materi hukum Islam di bawah bimbingan langsung dari Nabi. Tempat ini menyediakan pemondokan bagi pendatang baru atau muhajirin yang tergolong miskin dan tidak punya tempat tinggal. Yang kedua, Dar Al-Qura, berarti rumah para pembaca Al-Quran. Namun tidak ada kejelasan apakah Dar Al-Qura merupakan asrama bagi para qari. Yang ketiga, Kutab. Kutab berarti tempat belajar atau tempat di mana berlangsungnya kegiatan tulis-menulis. Biasanya kutab dipakai sebagai tempat pendidikan yang dikhususkan bagi anak-anak. Yang keempat, masjid. Semenjak masjid didirikan di zaman Nabi, ia telah dijadikan pusat kegiatan dan informasi sebagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Yang kelima, rumah para sahabat. Rumah para sahabat juga dipakai untuk belajar dan mengajar, meskipun tidak secara rutin.
Misalnya, apabila Nabi kedatangan tamu dari daerah sekitar Madinah, mereka menginap di rumah para sahabat. Seraya menginap, mereka juga belajar Al-Quran dan ajaran Islam dari Nabi atau sahabat pemilik rumah. Pembelajaran Al-Quran di Madinah masih didominasi oleh metode oral, karena masyarakat Madinah yang menguasai baca tulis sangat sedikit. Orang pertama yang menulis untuk Nabi di Madinah adalah Ubay. Ketika Ubay tidak ada atau berhalangan, maka Nabi mengundang Zaid. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Islam. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia mencakup fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non-formal. Pendidikan Islam masa penjajahan Belanda. Selama zaman penjajahan Barat itu berjalanlah proses westernisasi Indonesia. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Mereka memperkenalkan sistem dan metode baru, tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah, dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi, yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Terkait dengan perkembangan kebudayaan Islam, jauh sebelum Islam masuk, budaya-budaya lokal di sekitar Semenanjung Arab telah lebih dulu berkembang, sehingga budaya Islam sendiri banyak berakulturasi dengan budaya-budaya lokal tersebut. Salah satu kebudayaan yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat Hijaz adalah kebudayaan Abyssinia. Populasi rumpun Semit yang menghuni pesisir daya Laut Merah masuk ke sana secara bertahap dari arah barat daya Arab, dan kebudayaan Persia turut mewarnai keadaan penduduk Hijaz dan perkembangannya pada masa-masa berikutnya. Budaya ini mulai memasuki tanah Arab pada abad kemunculan Islam. Sedikit demi sedikit, orang-orang Arab berasimilasi dengan milieu Persia. Orang Arab bercakap dengan menggunakan bahasa Persia, merayakan hari-hari besar bangsa Persia, dan menikahi perempuan-perempuan Persia. Perubahan sesuai dengan pola cita Islam disebut juga Islamisasi, proses pembentukan kebudayaan Islam di atas kebudayaan yang telah ada. Hal itu dilakukan dengan cara sosialisasi dan enkulturasi dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Nurhuda, diduga abad ke-7 sampai ke-11 Masehi adalah masa kedatangan Islam ke Nusantara. Sedangkan pada abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi adalah fase terbentuknya kerajaan Islam. Dan setelahnya adalah masa terbentuknya pelembagaan Islam. Pada abad ke-16, penyebaran Islam di Nusantara terus berkembang pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya jaringan ulama antara ulama Timur Tengah dan ulama di Nusantara. Azyu-Mardi Azra menjelaskan juga bahwa penyebaran gagasan-gagasan lembaharuan dan pusat jaringan ulama di Timur Tengah oleh 3 orang ulama penting dari wilayah Melayu Indonesia pada abad ke-17, yaitu Ar-Raniri, As-Sinikili, dan Al-Makassari. Akar-akar pembaharuan Islam di wilayah Indonesia ditemukan dalam ajaran-ajaran dari 3 ulama di atas. Selain perkembangan intelektual ulama, penyebaran Islam Indonesia lebih luas karena telah terbentuknya kekuatan sosial politik berupa kerajaan-kerajaan Islam. Agar proses Islamisasi lebih berkembang luas di daerah itu, ia mengajak beberapa pembantunya, yaitu Tuan Raja Setan, Tuan T. Raja Nyawa, Said Makdum, Matato Sungging, Rio Kanten Bakau, Usang Pulau Karam, Kaharuddin Usang Lebih Baru Katiau, dan Usang Dukun. Proses selanjutnya dari keturunan anak perempuannya, serta keturunan dari para pembantunya di daerah itu.
banyak menghasilkan sekali alim ulama serta berkembang pusat-pusat kajian Islam, seperti madrasah-madrasah yang timbul dan hidup dengan majunya. Saat ini masyarakat desa Tanjung Atap setiap tahunnya mengadakan haul guna memperingati Said Umar Bagindasari. Selain itu, pihak dari Kesultanan Palembang setiap Syawal berziarah ke makam Said Umar Bagindasari. Secara historis dapat dilihat betapa Islam sudah menjadi agama yang subur di daerah Ogan Ilir, sehingga Ogan Ilir pun sering disebut kota santri karena banyak mencetak para kiai dan ulama di Sumatera Selatan. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berespekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam yang ada di sekitar selat. Selain dengan cara berdagang, ada juga dengan cara berdakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah, sang ulama menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Kedatangan Islam juga telah membawa Indonesia kepada kemajuan dan juga kecerdasan yang nyata. Juga telah banyak mengubah kehidupan sosial budaya dan juga tradisi kerohanian yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengaruh ajaran agama Islam, Indonesia menjadi lebih maju dalam bidang perdagangan, terutama dalam hubungannya dengan perdagangan internasional dengan Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, Persia, dan juga India. Hal ini pun terjadi di Indonesia, di mana Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil dari proses dakwah yang dilaksanakan secara kultural, sehingga Islam di Indonesia mampu berkembang dan menyebar serta banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Karena kehadiran Islam Indonesia yang pada saat itu budaya lokal sudah dianut masyarakat Indonesia mampu masuk secara halus tanpa kekerasan. Hal ini berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akun pluralitas suatu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Muhsin, NPM 211254996. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Melinda Maulidia Rama, yang mana penjelasan selanjutnya ini ialah tentang pembagian ilmu berdasarkan sumber Islam. Jadi pembagian ilmu tersebut menjadi 5 macam. Yang pertama ilmu rasam, yang kedua ilmu tajwid, yang ketiga ilmu qiraah, yang keempat ilmu tafsir, dan yang terakhir ilmu fikih. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang ilmu rasam. Nah, jadi ilmu rasam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakannya. Lalu penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara kebutuhan dan kemurnian Al-Quran. Di zaman Abu Bakar, Al-Quran yang terpencar-pencar itu disalin ke dalam lembaran-lembaran. Nah, jadi penghimpun Al-Quran ini dilakukan oleh Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar ibnu Khattab yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran, sebagaimana yang terjadi pada perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Karena itulah tujuan pokok dalam penyalinan Al-Quran ini di zaman Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan, agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Quran. Lalu ilmu rasam ini pula menjadi 2 macam. Yang pertama ialah rasam Utsmani, yang kedua rasam Qiyasi. Nah, jadi yang pertama itu rasam Utsmani, yaitu cara penulisan Al-Quran yang disepakati oleh Khalifah Utsman bin Affan pada waktu penulisan mushaf Al-Quran. Dan yang kedua itu ilmu Qiyasi, yaitu cara menuliskan kalimat sesuai dengan ucapannya dengan memperhatikan waktu, memulai dari berhenti pada kalimat tersebut kecuali nama huruf hijaiyah. Selanjutnya yang kedua itu ilmu tajwid. Nah, jadi menurut istilah tajwid adalah membaguskan bacaan huruf-huruf
atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan, dan tidak tergesa-gesa. Sehingga ilmu tajwid dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Melalui ilmu tajwid ini, orang akan dapat mengetahui tempat mulai dan tempat berhenti dalam membaca Al-Quran, sehingga pembaca akan tahu dengan pasti kapan harus mulai dan kapan mengakhiri bacaan. Demikian pula seorang pembaca akan mengetahui kapan sesuatu bacaan mesti dibaca panjang dan kapan mesti dibaca pendek, sehingga tidak akan terjadi kerancauan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, ilmu qiraah. Qiraah adalah sebuah mazhab bacaan lapas-lapas Al-Quran, baik menyangkut perpindahan huruf maupun harokat. Perubahan seperti tahqiq, ismam, imalah, dan lain-lain yang dinisbatkan kepada seorang imam dengan jalur yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu qiraat dapat diketahui ragam bacaan Al-Quran yang diterima Rasulullah. Terdapat 10 macam model bacaan yang sah dan dapat juga sejumlah bacaan yang tidak valid. Karena itu, kita mesti berhati-hati dan waspada dengan kategori model bacaan itu, karena terdapat bacaan yang benar dan ada yang keliru. Keempat, ilmu tafsir. Secara etimologi, kata tafsir berasal dari fasru, berarti jelas dan nyata. Dalam lisan Al-Arab, Ibnu Manzur menyebutkan al-fasru berarti membuka tabir, sedangkan at-tafsir artinya menyibak makna dari kata yang tidak dimengerti. Dari definisi tafsir secara etimologi itu, maka tafsir bisa dimaknai membuka tabir untuk sesuatu yang kasat mata dan juga berarti menyingkap makna kata. Yang terakhir ialah ilmu fikih. Jadi secara praktis, fikih mendapat pengertian yang disamakan dengan makna syariah, syarak, atau hukum Islam. Jika mengkaji kembali dari sisi sejarah dan makna yang dituju, penggunaan redaksi fikih dan hukum syariat tidaklah sama. Kata syariah secara harfiah etimologi. Jadi makanya lebih mengarah kepada jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan. Makna ini jika dikaitkan dengan pemahaman agama, maka akan ditemukan maksud dari kata syariah adalah lebih cenderung kepada makna jalan kehidupan yang baik atau sejalan dengan fungsi agama, sehingga syariah yang ada gilirannya memberikan pemahaman makna yang setara dengan ad-din atau agama. Sebagaimana semua agama selalu ada yang disebut Tuhan dan ritual syarat sebuah agama, inilah menunjukkan pemahaman bahwa jika syariah adalah penentu jalan, maka Allah adalah subjeknya, sedangkan perilaku ritual atau tindakan menuju Tuhan adalah manusia sebagai subjeknya. Selanjutnya, sains muslim. Yang pertama ialah kejayaan di bidang astronomi. Jadi perkembangan ilmu astronomi ini di kalangan ilmuwan muslim diawali pada abad ke-9 saat karya utama Almagest mulai diterjemahkan. Almagest menjadi sumber penting tentang ilmu astronomi Yunani kuno. Para ilmuwan muslim cepat mempelajarinya dengan menggunakan metode penelitian. Hasilnya ada banyak penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan muslim. Inilah yang mengantarkan peradaban Islam mencapai puncak kejayaan sepanjang sejarah peradaban. Di dunia barat, peradaban ini dikenal dengan sebutan The Islamic Civilization atau peradaban Islam. Jadi ada banyak ilmuwan muslim yang menyumbangkan pemikiran dalam eksplorasi luar angkasa. Yang salah satunya itu ialah Al-Battani. Dia berhasil menemukan metode untuk memperkirakan awal bulan baru serta memperkirakan panjang matahari. Selanjutnya, kejayaan bidang biologi kedokteran. Jadi di dalam bidang kedokteran tersebut ada seseorang yang bernama Ibnu Sina. Jadi Ibnu
Ibnu Sina ini pada usia 16 tahun, ia telah menguasai ilmu kedokteran sehingga banyak orang datang untuk belajar bersamanya. Teori kedokteran saja tidak cukup. Ia juga mempraktikkan dan mengobati orang sakit. Kemudian ia mengembangkan teori yang diperoleh melalui berbagai eksperimen empiris tentang pengobatan orang sakit. Selanjutnya ada kejayaan bidang kimia dan fisika. Di bidang tersebut ada Al-Razi adalah pakar kimia yang karyanya The Secret of Secrets berisi keterangan yang sangat jelas tentang proses kimia dalam topik-topik seperti peleburan baja, sublimasi, pengolahan kautis, soda, amonia, sodium, dan amonium sulfate, pengolahan gliserin dari minyak zaitun, dan sebagainya. Al-Iraqi adalah juga contoh pakar kimia terkemuka lainnya. Tokoh-tokoh tersebut yang tidak diragukan lagi memiliki sejumlah karya yang sangat penting bagi kimia modern dan menjadi topik inti dalam sains. Kejayaan bidang matematika. Matematika mempunyai posisi unik dalam kerangka berpikir sains. Menurut Syed Hossein Nasr, setiap pengetahuan tangan pertama peradaban Islam dan khususnya sains Islam mengungkapkan posisi istimewa matematika dalam tradisi Islam. Hal ini dibuktikan dari tipe arsitektur Islam. Cinta kepada matematika menurut Nasr berhubungan langsung dengan esensi ajaran Islam, yakni doktrin tauhid. Kejayaan bidang bumi dan geografi. Manusia dan alam sekitar sebagai makhluk Tuhan secara keseluruhan merupakan penyebab utama terjadinya berbagai macam perubahan sistem kehidupan, tetapi semenjak dahulu kala, kecuali manusia, makhluk hidup yang lain itu menjadi penyebab timbulnya perubahan secara alami yang bercirikan keajegan, keseimbangan, dan keselarasan. Perkembangan ilmu keislaman sains. Jadi ilmu pengetahuan umum yang bisa disebut sains berkembang pesat, sedangkan ilmu pengetahuan Islam mengalami kemunduran yang pada akhirnya muncullah dikotomi di antara dua bidang ilmu tersebut. Lalu masalah yang muncul kemudian adalah apakah integrasi atau islamisasi ilmu pengetahuan keislaman dengan ilmu-ilmu umum mungkin dilakukan dengan tetap tegak di atas prinsip-prinsip tanpa mengacu pada pendekatan teologi normatif. Perkembangan kebudayaan Islam. Jadi banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tidak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama Islam dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam. Menurut Nauruzaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Lalu yang pertama ialah periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan keemasan dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama itu fase ekspansi dan yang kedua fase disintegrasi. Lalu fase ekspansi ini terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam melalui dan meluas Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Dan fase disintegrasi ini terjadi pada tahun 1000 sampai tahun 1250 Masehi. Nah, di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Lalu yang kedua itu tadi periode pertengahan. Lalu periode pertengahan ini juga dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama fase kemunduran dan yang kedua fase 3 kerajaan besar. Nah, jadi fase kemunduran ini terjadi pada tahun 1250 Masehi
sampai 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Lalu fase 3 kerajaan besar ini terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran tersebut terjadi pada tahun 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Lalu 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Selanjutnya periode modern. Periode modern ini terjadi pada tahun 1800 sampai tahun sekarang. Nah, jadi merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsapkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Kalau di periode klasik orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Muslim, tetapi di periode modern ini, umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, dan lain-lain sebagainya.